perusahaan yang selama ini ia bangun bukan sekedar menghasilkan duit semata, melainkan people-based company, di mana semua didasarkan didasarkan dari perilaku manusia dan berpegang teguh kepada core values. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata cinta yang Anda peroleh semakin tinggi. Dan di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata cinta itu digunakan menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Oke, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda suka minum kopi? Saya menyukai minum kopi sejak menjadi relawan tsunami di Banda Aceh. Stres menghadapi pekerjaan, tekanan, ya saya pergi ke Ule Kareng, minum kopi. Sejak saat itu saya ketagihan minum kopi. Kopi telah menjadi gaya hidup dan sering digunakan sebagai sarana bersosialisasi dengan kerabat, rekan kerja, ataupun anggota tim kita. Walaupun saat bertemu, belum tentu semuanya minum kopi. Namun, kegiatan ngopi dapat membuat suasana lebih casual dan juga lebih hidup obrolan yang kemudian terjadi. Lebih mengalir juga, ya. Munculnya lifestyle minum kopi ini diinisiasi oleh banyak sosok leader. Salah satunya sosok asal Amerika Serikat di Seattle, ya. Bukan hanya memimpin sebuah perusahaan, melainkan mengubah pola perilaku manusia hampir ke setiap penjuru dunia. Bagaimana tidak? Gerai yang dimilikinya hingga tahun 2021 itu berjumlah 33.800 dan direncanakan akan membuka 2.000 gerai pada tahun 2002 ini. Ya, sudah Anda bisa menebak siapa orang itu? Dia adalah Howard Schultz, ya, pria di balik kesuksesan Starbucks Coffee. Dia sekaligus pembawa warna berbeda dalam kebiasaan mengopi. Dan ia berhasil menyebarluaskan ke seantero dunia. Howard Schultz ini sebenarnya bukan pendiri Starbucks, ya. Dia itu di-hire untuk menjadi Head of Marketing pada tahun 1982. Dan Starbucks saat itu hanyalah toko penjual biji kopi. Sangat berbeda dengan yang saat ini kita ketahui. Nah, setahun kemudian Howard Schultz ini mendapat inspirasi usai kunjungannya dari Milan, di Italia. Ia mengusulkan kepada founder untuk membuat Starbucks selayaknya kafe di Milan. Dengan menjual kopi berkualitas yang telah diseduh sehingga orang dapat datang dan langsung menikmati kopinya. Serta mengubah bisnis modelnya yang semula toko-toko dibuka satu persatu dan tersebar hanya di Seattle, ya, di Amerika, diekspansi dengan cepat ke seluruh Amerika Serikat. Hanya saja, ide ini ditolak mentah-mentah oleh para pendiri Starbucks. Saat itu, idenya dinilai terlalu gila. Orang datang hanya untuk secangkir kopi dengan harga yang mahal. Bahkan dengan harga yang sama, orang bisa membeli 3 kantong biji kopi dan menyeduhnya di rumah. Nggak perlu datang ke Starbucks. Ya. Akhirnya, pada tahun 1985, Howard Schultz ini memutuskan untuk meninggalkan Starbucks, ya, dan dia mendirikan mewujudkan ide gilanya tersebut, ya, dan ternyata dalam 2 tahun kafe yang ia dirikan, ya, itu meledak di pasaran, sukses di pasaran, ya, dan berhasil mengekspansi dengan cepat di kota-kota lain. Nah, baru pada tahun 87 Howard Schultz ini membeli Starbucks dari para pendirinya dan mengubah menjadi seperti yang sekarang kita ketahui. Dari sanalah perjalanan kepemimpinan Howard Schultz ini dimulai. Selama hampir 4 dekade, ya, Howard Schultz ini telah menjadi 3 kali CEO Starbucks. Walaupun sebenarnya yang terakhir ini ia kembali untuk menjadi interim CEO atau CEO dalam waktu sementara hingga pendampingnya, ya, itu siap menggantikan dia, ya. Yang sekarang diangkat itu kalau nggak salah namanya Laxman Narasimhan, ya, Narasimhan, ya. Dan itu insya Allah akan terjadi pada tahun 2023, ya, pergeserannya itu.
Nah, pertama tentu saat Howard Schultz berhasil membeli Starbucks dari para pendirinya, ya, selain bisnis modelnya diubah, ya, Howard juga memberikan ciri khas yang ia sebut dengan Starbucks Experience, yakni one person, one cup, and one neighborhood. Ya, neighborhood. Atau dengan kata lain, ya, dia minum kopi, ngajak-ngajak tetangganya lah, gitulah. Ini yang menurut Howard Schultz itu menjadi nilai inti dari Starbucks. Dengan menjunjung tinggi value ini, ya, Howard Schultz berhasil melakukan ekspansi dan menjadikan Starbucks menjadi perusahaan terbuka. Dan pada akhir kepemimpinannya yang pertama ini, ya, Starbucks berhasil didirikan di hampir 25.000 lokasi menyebar di berbagai negara, ya. Dan gerai-gerai Starbucks terbuka di mana-mana, ya. Dan ini kemudian mengubah perilaku masyarakat terhadap aktivitas minum kopi dan menjadikan Starbucks sebagai tempat ketiga di antara rumah dan kantor, ya. Setelah memutuskan untuk mundur di tahun 2000, ya, Howard Schultz ini kembali terpilih sebagai CEO untuk yang kedua kalinya pada tahun 2008, ya. Saat itu, ya, persebaran gerai Starbucks meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya, hal ini justru menjadi bumerang untuk Starbucks karena berfokus pada penyebaran dan efisiensi bisnis. Ya, Starbucks kehilangan core values-nya. Starbucks Experience-nya yang dahulu digaungkan, ya, oleh Howard Schultz mulai memudar. Selain itu, di tahun tersebut merupakan puncak dari krisis finansial. Nah, maka sekembalinya Howard Schultz ini, ia langsung menerapkan beberapa strategi, yakni menutup hampir 900 gerai Starbucks yang dinilai tidak produktif. Ia juga menutup selama 1 hari seluruh gerai di Amerika Serikat guna melakukan training kembali kepada para baristanya. Dan pada tahun 2020, Starbucks menghadapi berbagai tantangan, ya, selain pandemi COVID-19. Salah satunya adalah tantangan yang muncul adalah apa? Para barista Starbucks, ya, para baristanya itu, ya, sejak awal yang dianggap sebagai partner dan diperlakukan secara humanis, mulai membuat serikat pekerja. Akhirnya untuk ketiga kalinya, Howard Schultz ini dipilih menjadi CEO, ya. CEO-nya sementara, ya, hanya digaji $1 pada tahun 2022 ini, ya. Untuk menangani isu ini, ya, Howard Schultz ini turun langsung berbicara dengan para barista dan karyawannya dan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan akhirnya Starbucks kembali terselamatkan berkat tangan dingin si Howard Schultz ini, ya. Berdasarkan leadership journey dari seorang Howard Schultz ini, saya ingin membagikan kepada Anda tentang pembelajaran apa yang kita dapatkan dari berbagai keputusan yang terdengar sederhana, namun terbukti memiliki makna yang cukup mendalam. Menurut saya sih 2, ya. Yang pertama itu, Howard Schultz ini seorang pemimpin yang humanis. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa Howard Schultz ini sangat concern terhadap people. Bagi Howard, urutan yang perlu diutamakan kepentingannya adalah karyawan Starbucks, customer, baru shareholder. Walaupun sebenarnya tidak lazim ketika itu, di mana para pemimpin bisnis lebih mengutamakan customer dibandingkan karyawan. Tapi menurut Howard Schultz ini, apabila kita memperhatikan karyawan, maka karyawan akan memperhatikan customer, dan customer yang terperhatikan akan menjadi loyalis, dan akhirnya shareholder menjadi happy karena mendapatkan profit yang fantastis. Itu kira-kira filosofinya, ya. Dan ternyata komitmen Howard Schultz ini, ya, untuk memprioritaskan karyawannya terbukti. Seperti pada penutupan gerai-gerai yang 900 tadi, ia membuat surat terbuka dan meminta maaf kepada para karyawannya yang terdampak dari ditutupnya 900 gerai itu. Dan saat ini, ia tidak ragu memberikan bantuan finansial seperti tunjangan kesehatan, ya. Walaupun mungkin yang bersangkutan masih part-time, ya, pembayaran kuliah, serta program pembelian saham untuk karyawan, ya. Karena apa? Karena menurut Howard Schultz, ya, para karyawan ini ialah representasi dari Starbucks karena berada di garda terdepan dalam menghadapi
customer. Sehingga sudah sepantasnya mereka diperlakukan sebaik mungkin. Yang kedua, ya, Howard Schultz ini kokoh memegang core values. Melalui wawancara dengan Harvard Business Review, Howard Schultz ini percaya bahwa perusahaan yang selama ini ia bangun bukan sekedar menghasilkan duit semata, melainkan people-based company, di mana semua didasarkan didasarkan dari perilaku manusia dan berpegang teguh kepada core values. Begitupun saat ia memilih CEO baru, ya, Laxman Narasimhan ini, ya, yang dinilai dia itu teruji pengalamannya serta memiliki kerendahan hati dan mengerti core values yang dimiliki oleh Starbucks. Ya, karena penanaman core values yang kuat inilah, ya, sampai kemudian tertanam kuat sehingga salah satu karyawannya rela memberikan salah satu ginjalnya kepada seorang customer Starbucks. Karena interaksi keduanya berjalan sangat akrab sehingga karyawan tersebut mengetahui bahwa customer ini sedang membutuhkan donor ginjal atau dia akan mati. Mendengar cerita ini, Howard Schultz langsung datang sendiri dengan mengendarai mobilnya sendiri, ya, dan dia berbincang dengan karyawan tersebut. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan memprioritaskan karyawan Anda dan kokoh memegang core values perusahaan Anda. Semoga Anda semakin sukses, mulia.